Nah, kita lihat soalnya ya. Seperti biasa yang dikotakin biru saya bahas dulu. Kemudian nanti yang merah-merah bulat itu PR kalian. Kok nggak ada PR ya? Loh, oh ada. Oke, nomor 1 dulu dengan cepat saja. Jika X topi adalah titik equilibrium atau titik kesetimbangan ya. Ini Pak Oki istilahnya titik equilibrium dari fungsi f, maka f topi dibagi x topi sama dengan 1, betul salah? Titik equilibrium adalah diperoleh di mana x topi sama dengan fx topi. Jadi kalau dibagi x topi 1. Betul salah? Nggak ada yang jawab. Siva. Betul, Pak. Betul? Salah. Banyak jebakannya soal ini. Salahnya kenapa? Kan X topinya ada kemungkinan 0. Kalau 0 nggak boleh dibagi gitu. Kalau X topinya nggak 0, betul. Ini karena X topi bisa 0 nilainya. Nah, salah ya. Jadi ini soalnya yang benar salah ini buatan Pak Oki. Banyak menjebak. Jika X topi adalah titik equilibrium dan mutlak ini sama dengan 1, maka tidak dapat diputuskan apakah stabil atau tidak stabil. Ini sih betul ya. Karena apa? Yang ada rumusnya atau bukan rumusnya, yang ada teoremanya. Kalau mutlak turunan F di X topi kecil 1 stabil, kalau besar 1 tidak stabil. Kalau 1 nggak bisa ditentukan. Jika X topi adalah titik equilibrium yang stabil, X topi stabil, maka terdapat interval buka sehingga X1 dan ternyata buka sehingga jika X1 anggota AB, Xn plus 1 sama dengan Fxn, artinya dihitung X2, X3-nya, maka limit Xn menuju tak hingga Xn sama X topi. Betul ya? Itu definisi titik equilibrium. Titik equilibrium yaitu kalau ada titik yang di dekatnya, diiterasi, dihitung X1, X2, X3-nya konvergen ke titik kesetimbangan tersebut. Kalau dia stabil. Betul ya? Jika F besar adalah antiturunan dari F, maka Fx kontinu. Betul salah? F besar kontinu. Ayo ini siapa? Rauda udah jarang bunyi sekarang. Iya, Pak. Betul salah ini? Jika F besar antiturunan dari F kecil, maka F besar kontinu. Nggak tahu, Pak. Nggak tahu. Nah, siapa yang tahu? Fatimah. Mana Betul Fatimah? ya, Pak? Betul. Kenapa? Siapa yang tahu alasannya? Ini saya kasih jawaban betul. Kenapa alasannya? Karena punya turunan. Nah, itu. Kan ini ada turunannya F kecil. Kalau punya turunan, pasti kontinu. Gitu ya. Oke. Jika F dan G adalah antiturunan dari fungsi F, maka F min G adalah konstan. Betul ya? Kalau sebuah fungsi turunannya sama, maka fungsi asalnya hanya berbeda dengan sebesar konstanta. Jika X topi adalah titik equilibrium dan F cekung ke atas di sekitar X topi, maka X ini stabil, betul nggak? X topi titik kesetimbangan, kemudian Fx-nya cekung ke atas, maka dia stabil. Salah ya. Kenapa salahnya saya jelaskan. Sebenarnya kan stabil atau nggak stabil ditentukannya oleh nilai turunannya, nilai mutlak turunannya. Coba kita lihat ini. Ini yang Y sama X, terus misalkan
fungsi fx-nya seperti ini, misalkan tadi apa? Cekung ke atas. Cekung ke atas tuh bentuknya bisa seperti itu, bisa seperti itu, bisa juga turun seperti itu ya. Ini semua cekung ke atas. Nah, kalau cekung ke atas, maka X stabil? Tidak. Tergantung turunannya. Kalau turunannya mutlaknya lebih besar dari 1, ya nggak stabil. Contohnya ini saya ambil yang ekstrim. Ini cekung ke atas. Tapi nilai mutlak turunannya besar. Dia ini titik equilibriumnya nggak akan stabil. Coba aja kalau mau dicek ya, kita cek stabil nggak pakai jaring laba-laba. Saya ambil X0 di sini. X0 di sini, hitung X1-nya yaitu hitung nilai fungsi, tarik ke Y sama dengan X, hitung ke fungsi lagi. Di mana tuh di sana? Ini yang merahnya saya ganti, jangan terlalu ekstrim gitu. Nih. Katakan ini agak ini ya. Agak melengkungnya di situ. Nah, jadi iterasinya tadi ini X0 tarik ke sini dapat ini X1 tarik ke sini ke fungsi dapat, terus tarik horizontal dapat X2 ini ya. Dari sini tarik ke fungsi lagi, tarik horizontal lagi, dapat X3. Tarik ke fungsi lagi, udah nggak tahu di mana, di langit. Tarik horizontal lagi, entah muncul di mana. Jadi kita lihat makin jauh dari nilai kesetimbangannya. Padahal ini cekung ke atas. Jadi cekung ke atas nggak menentukan kestabilan. Kalau cekung ke atasnya agak landai, nah kayak gini, bakal stabil. Jadi yang menentukan tuh sebenarnya hanya garis singgungnya. Kemiringan garis singgungnya, nilai mutlaknya nggak boleh lebih dari 1. Jadi nggak ada hubungan dengan kecekungan. Oke ya, jadi ini salah. Jika X topi adalah titik equilibrium, titik seimbang, dan Fx kecil dari X di sekitar X topi, maka X stabil nggak ada hubungan juga ya. Nggak ada hubungannya dengan Fx nilainya mau berapapun. Yang penting turunannya harus, mutlak turunannya harus kecil 1 supaya stabil. Jadi ini juga salah ya. Nggak ada hubungan dengan nilai fungsinya. Oke. Kemudian nomor 2 saya bahas. Nomor 2, satu-satu aja. Takutnya panjang. Atau saya crop semua ya, supaya nggak bolak-balik nge-crop. Karena nge-crop, ngepasin juga ngabisin waktu. Nggak kebaca. Oke, kita lihat. Miring. Oke. Misalkan fungsi ini dengan A-nya nggak 0, berarti ini polinom derajat 3. Barisan mempunyai 3 titik equilibrium berbeda jika, ya kita hitung aja titik equilibriumnya, nanti harus dapat 3 gitu ya. Jadi saya ini Fx sama dengan AX pangkat 3 ditambah, saya tulis ulang soalnya, ditambah Cx. Titik equilibrium berarti apa? Fx itu seolah-olah ini X yang berikutnya ya. Jadi kalau persamaan rekursifnya ditulis itu gini. X I plus 1 atau K atau apa indeksnya sama dengan AXI pangkat 3 ditambah BXI kuadrat ditambah CXI itu ya. Oke, titik equilibrium. Mencari titik kesetimbangan.
Yaitu X topi. Semua XI plus 1 ataupun XI diganti topi. Ditambah BX topi kuadrat. Ini pangkat 3. Ditambah C X topi. Kita cari saja AX topi pangkat 3 ditambah BX topi pangkat 2 ditambah ini saya pindahkan C-1 X topi harus sama dengan 0 ya. Yang kanan dipindah ke kiri. Jadi ada min X topi di sini. X topinya saya keluarkan. AX topi kuadrat tambah BX topi pangkat 1 ditambah C-1 0 gitu. Nah, titik equilibrium yang pertama ya tentunya 0. Titik equilibriumnya harus ada 3. Berarti ini harus menghasilkan 2 akar real yang berbeda. Nggak boleh kembar. Karena diminta apa? 3 yang berbeda. Oke, jadi kita hitung dari sini. Berapa X topinya? X topi. Nggak usah ngitung. Nggak ditanya ngitungnya. Supaya dapat 3 titik X. Saya biasanya kesetimbangan. Mulai equilibrium saya kaku. Titik kesetimbangan. Setimbangan. Maka yang dalam kurung harus punya 2 akar yang berbeda. Dan nggak 0 tentunya ya. Jadi supaya ini kan persamaan kuadrat punya akar berbeda bila B kuadrat min 4AC C-nya tuh ini ya konstantanya itu harus lebih besar dari 0. Oke. Nanti pertanyaannya apa? Misalnya barisan berbeda jika ya syaratnya ini. Ya udah syaratnya ini B kuadrat min 4A kali C-1 harus lebih besar 0. Ini syaratnya. Ya. Yang 1 ini udah dari sini, yang 2 dari sini. Akar persamaan kuadrat. Akar persamaan kuadrat akan ada 2 buah berbeda kalau ini besar 0. Kalau kecil 0 nggak punya akar, kalau sama dengan 0 akarnya kompleks. Kembar. Sorry. Paham itu? Saya akan hapus kalau enggak. Kalau udah paham. Bapak, saya mau tanya. Kalau yang jaring laba-laba itu berarti cuma buat nentuin stabil tidak stabil ya, Pak? Ya, betul. Hanya untuk itu. Kasih, Pak. Oke. Oke, saya hapus ini ya. Push. Jawab yang kedua. Misalkan panjang ikan ketika usianya T minggu adalah LT. Jadi LT itu panjang ikan pada saat umurnya T dalam minggu ya, itu panjang ikan. Diketahui L aksen, saya tulis L aksen aja sama dengan E pangkat minus 0,1 T. Nah, jika L tak hingga itu sama dengan ini, limit T mendekati tak hingga dari LT. Jadi L waktu T-nya tak hingga itu 15. Maka LT-nya apa? L0-nya berapa? T0 berapa panjang waktu lahir ya? Begitu lahir gitu. Ya ini ikan kan ada yang melahirkan, ada yang enggak. Kayak ikan gupi itu kan melahirkan. Kalau ikan koki itu kan bertelur. Ini cocoknya untuk ikan gupi, begitu lahir, tek gitu, panjangnya udah ada. Oke, kita selesaikan aja L-nya. Kan ditanya L0, cari L-nya dulu. Dari yang sama nih, DL
dt sama dengan CE min 0,1 T. DL sama dengan CE min 0,1 T dt. Itu ya. Kok C sih? Dari mana C-nya? Pangkat. L-nya sama dengan integralkan, kalian udah belajar kan anti turunan. Ini menjadi apa? Pangkat tetap. Tetapi kalau ini diturunkan, pangkat kalau diturunkan tetap kali turunan atasnya ini ya, pakai rantai. Jadi harus dikali 1 per min 0,1. Karena kalau diturunkan muncul ini, min 0,1. Ditambah, jangan lupa, anti turunan tambah D, itu ya. Konstanta. Kalau D, C aja. Ya, D juga nggak apa-apa. Nah, kita pakai ini. Limit. Untuk nyari apa? Mencari C-nya. Karena kita nggak bisa ngitung L0. L0 nanti ini T-nya 0 sama dengan C dikurangi sekian. C-nya belum tahu. Cari dulu C-nya dari syarat limit itu. Limit T menuju tak hingga dari LT itu sama dengan 15 diketahui. Limit T menuju tak hingga LT-nya ini 1. Ini saya sederhanakan, 1 dibagi itu jadi minus ya. Minus 10 T sama dengan 15. C-nya kemana? Enak aja. Disulap C-nya mau dicari malah disulap, dihilangkan. Tambah C sama dengan 15. Kenapa nulisnya potong gitu? Ini kalau T menuju tak hingga, pangkat ini berapa? Ingat, pangkat X. Jangan lupa grafiknya. Ini pangkat X. Ini 1. Pangkat X. Kalau T menuju tak hingga, ini berarti menuju min tak hingga. Pangkat min tak hingga. Ini. Ke sana ya. Pangkat min tak hingga. Menuju 0 ya. Sama dengan berarti 0 ditambah C sama 15. C-nya sama dengan 15. Nah, C-nya sama dengan 15. Jadi saya punya L-nya sama dengan tadi min 10 pangkat min 0,1 T ditambah 15. Gitu ya. Oke, maka saat T-nya 0 yang ditanya L0 nih tadi, ya masukkan aja 10 pangkat min 0,1 kali 0 ditambah 15 sama dengan min 10 tambah 15 sama dengan 5. Jadi waktu lahir 5 cm dia. Kalau T-nya panjang pisan, akhirnya panjangnya 15 cm itu ya. Paling panjang. Oke. Paham ya? Tanya ya, kalau nggak paham tanya. Saya akan hapus lagi. Dipakein lasso. Del. Buka lagi. Berikutnya. Ini susah ya. Soalnya lagi ngonvert video juga, jadi CPU-nya berat. Kayak main jungkat-jungkit aja. Misalkan fx ini, gitu ya. Barisan rekursi ini mempunyai titik equilibrium x0 dan x1 berapa? Ya kita hitung titik equilibrium dari ini. Cari titik equilibrium atau kesetimbangan. Jadi kita dari persamaan ini kita hitung X topi sama dengan X topi per C ditambah X topi gitu ya. Saya kalikan saja
Bukan, saya mendingan gimana ya? Saya mendingan pindah ruas atau dikalikan. Kalau dikalikan persamaan kuadrat, saya nggak senang. Bolehlah. X topi kali C ditambah X topi sama dengan X topi, gitu kan ya? Gimana sih? Betul ya? Saya bawa ini ke kanan. Betul. X topi C ditambah X topi dikurangi X topi sama dengan 0. X topinya saya keluarkan. C ditambah X topi min 1 sama 0. Jadi, apa? X topi yang ke 1 itu 0. Ini yang satunya lagi. Sama dengan, dari sini, situ. Sama dengan dari yang ini, sama dengan 1 min C ya. Kalau nggak salah itu ini 1 ke kanan, ya 1 min C. Oke, ini 1 min C. Tergantung C-nya. Titik ekuilibrium X1 stabil jika apa? Nah, kita hitung pakai turunannya. Ya. Oh, sorry, ini X0, ini X1 indeksnya lihat. Ini titik ekuilibrium yang nomor 0 dan nomor 1. Jadi saya hitung Fx sama dengan X per C tambah X. Saya hitung turunannya untuk mengetahui kestabilannya. Turunan pembilang 1 kali penyebut ditambah, dikurang. Dikurang pembilang kali turunan penyebut. Penyebut turunannya 1 dibagi penyebut kuadrat. Berapa ini? X-nya habis ya? C per C ditambah X kuadrat. Nah, kita hitung di titik kesetimbangan. F aksen di titik X1 topi. Kan yang ditanya hanya yang X1 topi ya. Mana? Ini X1 topi yang ditanya kestabilannya. Jadi saya hitung di X1 topi sama dengan C per ini C ditambah X-nya 1 min C. 1 min C kurung kuadrat. Ya, X-nya diganti ini, titik kesetimbangan. Sana. Jadi C per 1 kuadrat ya. Jadi C saja ya. C. Nah, jadi apa? X1 topi stabil bila mutlak C kecil 1. Tidak stabil bila mutlak C-nya besar 1. Begitu. Paham ya? Oke, paham? Apa mau nanya, tahu apa stabil kalau kurang, tidak stabil kalau lebih itu gimana? Harus lihat diktatnya. Ntar saya buka. Diktat. Ini teh bab 4 teh. Ya. Ini bab 4 saya buka. Udah teorinya, udah lama. Mana bab 4 teh keseimbangan, kestabilan. Nah, ini. Pakai jaring laba-laba bisa. Kalau pakai hitungan, sebentar. Ini jelek. Nggak ciluk bak gitu ya. Oh, karena lagi sibuk convert video. Ini stabil. Mana ya? Stabil. Ini. Jika turunannya kecil 1, mutlak turunannya kecil 1, stabil.
jika ini tidak stabil. Emang nggak saya buktikan ini, kita pakai. Gitu ya. Oke. Nah, agak baru ya ini bahannya baru, kestabilan di SMA belum ada yang mulia-mulia gini. Oke, lanjut lagi. Soal nomor, nah ini tutup dulu. Berikutnya. Pilihan ganda. Anti turunan dari E pangkat 2 adalah apa? Yang C, Pak. Yang C ini kan konstanta ya. Beda dengan E pangkat X. E pangkat X integralnya ya E pangkat X. Kalau ini konstanta. Jadi kayak integral gini aja. Konstanta A. A dx kan sama dengan AX tambah C itu. Ini A-nya tuh E kuadrat. E kuadrat tuh bilangan. Ya E kuadrat kali C. Kali X tambah konstanta. Ini ya. Untung deh bolpennya matanya nggak ketuk-tuk. Kalau rusak juga masih banyak, tapi ada di ITB. Anti turunan dari ini adalah apa? Yang B. Yang B. Jangan lupa ya, ada mutlaknya ya. Integral dari ini ln mutlak X. Oke, cepat. Nah, gitu dijawab tuh biar cepat. Bisa bablas saya. Jadi kalian ke covernya lebih banyak. Bahkan bisa nanya yang belum ditandai. Untuk berikut adalah grafik fungsi rekursif ini. Berikan estimated kesetimbangannya, kemudian gunakan metode jaring laba-laba untuk menentukan kestabilannya. Titik kesetimbangan. Jadi kita apakan? Mendapatkan titik kesetimbangan. Caranya gimana? Halo? Tadi yang jawab mantep kayaknya tuh cowok. Menentukan titik kesetimbangannya gimana kalau dari gambar? Pakai jaring laba-laba bisa, Pak? Nah, itu mah kestabilannya. Oh iya, aduh. Kesetimbangannya dulu. Pakai garis Y sama dengan X. Nah, dipotong dengan garis Y sama dengan X ya. Jadi kalau ini 0,5, ini 0,5, ya kira-kira harus melalui sini gitu ya. Ini kan Y sama X dan 0,0. Saya tarik garis. Ini Y sama dengan X. Maka ini adalah titik kesetimbangan. Kesetimbangan. Stabil atau enggak? Nah, gunakan katanya diminta di soalnya pakai jaring laba-laba. Laba-laba. Oke, sebelum pakai jaring laba-laba bisa juga pakai turunan. Kalau pakai turunan, kira-kira turunan di sini besar atau kecil? Kemiringan garis singgungnya. Kecil ya. Hampir datar ya. Kemungkinan stabil ya. Kalau turunannya kecil kan mutlak turunannya lebih kecil satu. Tapi dimintanya pakai jaring laba-laba, ya kita jalankan pakai jaring laba-laba. Pakai warna apa? Hijau. Ambil sembarang titik. Di sini misal X0 ya. Tarik ke fungsi, harus benar tegak nariknya. Tarik ke Y sama dengan X. Tarik ke fungsi, tarik ke Y sama. Tuh, lihat. Stabil. Makin lama, makin mendekati titik kesetimbangannya. Jadi stabil. Mau ambil X0-nya di sini juga boleh mulainya di sini. Di kanan di mana aja mulainya. Ambil ke fungsi, ambil Y sama dengan X. Horizontal. Ambil ke fungsi merah lagi ke bawah, ambil Y sama X. Gitu ya, jadi dia stabil. Bisa juga dilihat dari tren kemiringan garis singgungnya. Oke. Nomor 7. Tentukan titik-titik keseimbangan dari persamaan beda berikut, kemudian gunakan turunan untuk, nah saya lebih senang pakai turunan, kalau gambar kan kita bisa salahnya cukup besar. Kalau pakai turunan ya pasti. Nggak usah di crop ini ya. XI
sama xt plus 1 sama xt kuadrat. Oke. Saya tulis di sini. Saya punya persamaan rekursif xt plus 1 sama dengan xt pangkat 2. Inilah yang disebut sebagai fungsi dari xt ya. Kita cari dulu. Pertanyaan tadi apa? Titik kesetimbangannya cari. Mencari titik kesetimbangan. Kesetimbangan itu artinya X-nya nggak berubah lagi. Jadi ininya X topi, kalau ininya juga X topi gitu ya. Pangkat 2. Hati-hati jangan dicoret yang gini ya. Nanti kehilangan nilai X topi sama dengan 0, tapi dipindah ruas. X topi pangkat 2, saya pindah yang kiri ke kanan. Gitu ya. Ekuivalen dengan X topi min 1 sama 0. Dapat 2 biji kan? X topi yang ke-1 sama 0, X topi yang kedua sama dengan 1. Gampang titik keseimbangan cuma gitu. Cuma kalau dicoret, nanti kalian hanya dapat yang ini aja. Oke, kita periksa kestabilannya. Nah, kalau ini fungsi dari xt ya, bukan topi ya, ini xt aja. Maka kita lihat bentuknya ini. Perhatikan fx. Ini fungsi yang ada x-nya ya. X kuadrat diganti x-nya dengan x kuadrat. Jadi kayak diganti bilangan real. Cari turunannya. 2x. Kita hitung di masing-masing titik ini. Turunan di titik X1 topi. Saya hitung mutlaknya karena ingin diketahui nanti lebih besar atau lebih kecil 1. F aksen di titik 0 sama dengan 2 kali 0 sama dengan 0. Ini stabil. Yang stabil ini ya, titik ini ya. Titik kesetimbangannya stabil. Nanti bukan F-nya yang dia stabil, tapi nilai kesetimbangan yang stabil. X2 sama dengan F aksen di titik 1 sama dengan 2 kali 1 sama dengan 2. Tidak stabil. Ini nggak stabil. Begitu. Istilah baru tapi nggak susah. Ampun, pakai jaring laba-laba. Harus ngegambar. Gambarnya kalau jaring laba harus persis ya, karena kalau harusnya landai gitu fungsinya, kita gambar fungsinya tajam. Nanti dijalanin jaring laba-laba jadi nggak stabil itu. Jadi paling aman pakai GeoGebra gambar ininya ya. Oke. Nah, saya gambar ini fungsinya. Fungsinya X kuadrat dibagi X kuadrat tambah 3. Saya mau pakai GeoGebra gambarnya. Kalau gambar saya nanti kurang presisi. Bagus sekali pakai GeoGebra di sini. Nah, di loading dulu ya GeoGebra-nya. Tahun lalu saya nggak pakai GeoGebra, jadi aduh berabe saya menggambarnya. Jadi apa fungsinya? X dibagi nggak kelihatan matanya. X kuadrat dibagi X kuadrat tambah 3. X pangkat 2 dibagi X pangkat 2 ditambah 3 gitu ya. Nah, gambarnya seperti itu. Saya gambar juga Y sama X untuk mengetahui. Kan ditanyanya apa? Ditanyanya pakai jaring laba-laba menentukan titik keseimbangannya ya. Hitung dulu ya. Hitung dulu manual ya titik keseimbangannya. Oke, bentar.
Saya crop dulu fungsinya. Titik keseimbangannya cuma 0 gitu. Cobalah. Potongkan dengan Y sama dengan X. Tuh, titik keseimbangannya cuma di 0 aja. Benar nggak? Coba kita hitung dulu ya. Tapi gambarnya saya amankan dulu. Oke, saya ambil dulu. Mana? Enggak nongol. Oh, ini. Oke. Sebelum kita menjalankan metode jaring laba-laba, saya mau ngitung dulu titik keseimbangannya betul nggak hanya cuma 0 gitu ya. Kan XT tambah 1 sama dengan apa tadi? XT kuadrat tambah 3. XT kuadrat per XT kuadrat tambah 3. Begitu? Jadi mencari titik keseimbangan ganti X topi semua. X topi kuadrat tambah 3. Saya kalikan silang X topi kuadrat tambah 3 sama dengan X topi kuadrat. X topi pangkat 3 ditambah 3X topi. Ini saya pindah ke depan, min X topi kuadrat sama 0. X topinya keluarin. X topi kuadrat min. Berapa ini? Ya, min X topi ditambah 3. Ini urutannya saya tukar yang ini. Ini definite nggak ya? Coba. B kuadrat min 4AC-nya. Min 1 kuadrat. Ini diskriminannya. Min 4AC. 4 kali 3 kali 1. Kecil 0. Berarti ini nggak punya akar ya. Ini nggak punya akar. Jadi nilai kesetimbangannya cuma ada 1. Ini. Titik kesetimbangan. Ya. Sesuai ini. Ini cuma di sini. Gunakan metode jaring laba-laba katanya. Oh, saya karena ini sangat sempit. Bentar, gambarnya mau saya zoom. Jangan pakai yang ini. Di zoom dulu. Si ujung. Untuk memberi kestabilannya. Rasanya mas stabil ya. Ini kan turunannya mendatar. Boleh. Supaya bisa pakai jaring laba-laba, saya zoom di sekitar 0 aja. Gede. Baru ini yang saya crop. Ih, lambatnya. Gitu. Crop. Mau ngapain kita teh? Oh, memeriksa kestabilannya. Pakai jaring laba-laba, bukan pakai turunan. Lihat lagi soalnya. Gunakan jaring laba menentukan limit ini. Dengan nilai X0. Awalnya 0,5. Ada 2 ya, nanti awalnya 2. Awalnya 0,5 dulu. 0,5 awalnya. Di sini. X ya. Wah, grafiknya kurang ya. Enggak cukup. Pakai warna merah. Di sini. Tarik ke mana? Tarik ke grafik. Tarik ke Y sama dengan X. Y sama dengan X. Mana jelek pisan horizontalnya. Nah, Y sama X. Tarik lagi ke si hijau. Tarik lagi ke Y sama dengan X. Tarik ke hijau, tarik lagi ke X. Jadi stabil ya. Arahnya kan menuju sana. Nah, itu jadi dengan metode jaring laba-laba stabil. Bisa juga pakai turunan, dihitung turunannya, dihitung di 0. Oke, begitu. Moga-moga paham.
Ini mau sendiri aja. Sama aja dengan inilah, cuma menentukan berapa C-nya. Pakai turunan atau ya bahaslah. Udah dibiruin masa nggak dibahas. Banyak bener yang biru ya. Oke, saya ambil dulu ini. Tentukan titik keseimbangan, kemudian tentukan syarat C agar dia stabil. Oke, saya ambil dulu. Masukkan ke sini. Sekarang mah udah mulai ingat ya. Jadi kestabilan, titik keseimbangan, X-nya diganti X topi, diselesaikan persamaannya, kestabilannya bisa pakai jaring laba-laba atau pakai turunan. Ini itu aja. Gitu ya. Paling nanti di ujian soalnya cerita lah. Populasi ini berkembang menurut rumus rekursif ini dan selanjutnya begitu. Ngitungnya sama aja. Oke, saya cari dulu nilai keseimbangannya. X topi sama dengan CX topi dibagi X topi ditambah 1. Kalikan saja silang ya. X topi tambah 1 sama dengan CX topi. Jangan dicoret ya. Kembali ingat, jangan dicoret. Nanti X sama dengan 0-nya nggak dapat. X topinya saya keluarkan, ini menjadi X topi tambah 1. Ini pindah ke depan min C gitu ya. Jadi X topi yang ke-1 sama dengan 0. X topi yang kedua sama dengan C min 1. Dari sini. Sama dengan 0. Dapat X topinya C min 1. Oke? Tadi pertanyaannya apa lagi? Nilai keseimbangannya udah dapat. Ini. Kemudian tentukan syarat bagi nilai C agar titik keseimbangan itu stabil. Berapa C-nya supaya stabil? Coba. Hitung turunannya. Jadi bentuk dulu dari sini. Bentuk fungsinya dulu. Fx sama dengan Cx dibagi X tambah 1. Turunannya, turunan pembilang kali penyebut, dikurangi pembilang kali turunan penyebut, dibagi penyebut kuadrat. Sama dengan Cx-nya habis, tinggal 1 per X. Nanti dulu. Habis ya, C. Ininya nggak ada C-nya lagi. Betul nggak? Nah, gitu ya. Oke. Bapak. Ya. Itu ada C-nya, Pak. CX tambah C min CX jadinya. Oh, ada C-nya ya. C min 1 atasnya ya? C-nya dikali 1, Pak. Hah? Ya, C C kali doang, 1 ya, Pak. C. Oh, C aja ya? C gitu ya? Oh, betul. Oke. Jadi yang stabil yang diinginkan yang mana? Ya, dua-duanya pengen stabil. Coba ya. Jadi F aksen X1 topi sama dengan F aksen di titik 0 sama dengan C per 0 ditambah 1 kuadrat sama dengan C. Oh ya, saya ngitung mutlaknya karena mau kestabilan. Ini harus kecil 1 ya. Gitu. Ya, C-nya harus kecil 1. Yang titik keseimbangan kedua, coba saya mau cek. Pengen stabil juga. Biasanya nggak bisa dua-duanya stabil. Coba aja ya. X2 topi sama dengan F aksen di titik C-1 sama dengan C per X-nya ganti C-1 kuadrat. Bisa juga ya. Ini menjadi apa? C dibagi C kuadrat
sama dengan 1/C. Kalau ini ingin stabil, ini harus kecil 1. Nggak mungkin dua-duanya, ini salah satu aja yang stabil kok. Minta semua stabil nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Kalau C kecil 1, 1/C pasti lebih besar 1. Kalau 1/C yang kecil 1, pasti C-nya besar 1. Jadi yang stabil salah satu aja. Ini coba lihat lagi soalnya. Ini nggak bisa. Ada 2 titik kestabilannya, titik keseimbangannya. Salah satu aja yang bisa dibuat stabil. Kalau mutlak C-nya kecil 1, maka yang ini yang stabil. Kalau yang ini berarti C-nya lebih besar 1, mutlak C-nya besar 1, dia stabil, yang ini nggak stabil. Gitu ya. Nggak bisa dua-duanya. Ini harus saya laporkan soalnya kepada yang bikin, nggak tahu siapa. Sebentar, ini jadi yang masalah adalah ini ya. Salah satu stabil. Gitu. Oke, saya bintangin dulu. Oke. Tapi prinsipnya gitu ya, nilai turunannya kecil 1 aja mutlaknya. Tentukan anti turunan dari ini. Coba lisan aja ini berapa? Kalau diintegralkan, T pangkat setengah. Asalnya T pangkat 1/2. Atau saya tulislah, jadi nggak yakin saya kalau nggak ada yang jawab tuh. Nah, itu tentukan anti turunan dari itu. KBF3 kayaknya gampang nih soal-soalnya. Dan saya disebut bab yang paling gampang lagi. Ya, salah. Apa sih? Salah nge-crop ya. Kenapa itu yang muncul ya? Ini habis itu kan. Nah, ini harusnya. Nah, ini yang benar. Tentukan anti turunan dari itu. Ya, anti turunan tinggal integralkan aja. Integral. Kok? Penyakit lama keluar lagi. Nggak bisa ditulisin. Cilaka. Penyakit lama keluar. Touchscreen-nya mati, Dulu. Celakalah kita kalau nggak bisa nulis. Karena apa? Coba saya keluar dulu. Coba saya panggil Word, bisa nggak ditulisin? Mana Word? Ini nggak bisa, Kenapa ya habis baterai gitu? Bentar ya, sabar ya. Saya buka. Saya ganti dulu baterainya gitu. Yang lalu juga gitu ya. Penyakit nih. Oke, coba dulu. SIM salah BIM. Plus min betul enggak? Plus min baterainya nanti terbalik lagi. Ini sih kayaknya masalah di sininya. Bisa tuh. Habis baterai mungkin. Coba panggil lagi. Nah. Cepat dong. Bisa, asik. Gangguan. Diulang ya, diulang. Lihat lagi. Tadi ini, tadi udah dikontrol, udah di copy, tinggal di paste di sini kayaknya. Terus 2, paste-nya.
Gara-gara lambat sih keluar 2. Oke, anti turunan tinggal integralkan aja. Integralkan FT dt sama dengan integral 6 akar T min 6T gitu ya. Nah, kalau diintegralkan pangkatnya naik 1. Pangkat setengah menjadi pangkat 1,5 ya. Ininya 1/1,5 gitu. Saya biasanya. Nanti aja. Ini T pangkat 1/6. 1/6 tambah 1 jadi 7/6 ya. Ininya 1/7/6 tambah konstanta. Ya, ini mau disederhanakan. 1 kali 2, 3/2 jadi 2/3. 6 kali 2/3 kali ini T pangkat 3/2 berarti 2 T pangkat 3 itu ya. Min ini 6/7 T pangkat 6 angkat ininya T pangkat 7. Nah, begitu. Mudah saja. Persamaan beda logistik. Selidiki long term behavior XT yang dilihat oleh persamaan beda logistik ini. Jadi kalau X tak hingganya mau dihitung ya, kalau T-nya menuju tak hingga. Dengan menggunakan jaring laba-laba dan menggambarkan 10 suku pertama. Nggak mau ah. Ini harus menggambar CX kali 1 min X. Ya bolehlah kalau mau. Ya, pakai GeoGebra tapi jangan pakai tangan. Nggak bisa saya. Baru. Tadi apa? Fungsinya CX 1 min X, C-nya 0,8. 0,8 kali X kali 1 min X kali ya. Gitu? Benar nggak? CX kali 1 min X fungsinya. Yang ini kita tutup dulu yang atas. Nah, gitu ya enaknya pakai GeoGebra. Ini. Kemudian dengan menggunakan jaring laba dan menggambarkan ini nggak disuruh ngitung nilai kesetimbangannya ya, nggak disuruh nilai kesetimbangannya, tapi menghitung iterasinya aja, mulai dengan x0 0,6 mau dihitung x1 x2 x3 sampai x10, nggak ada hubungan sama kesetimbangannya, nggak diminta titik kesetimbangannya. Oke, mulai 0,6, aduh sayang di sini nggak bisa dicoret ya. 0,6 bisa sih, gini nih, bisa ngambil ini nih, segmen. Mulai 0,6, tarik dari sini ke grafik. Itu adalah, tinggi ini adalah X1. Ya. X1 ini harus kita gambarkan di sumbu X, ini panjang ini. Jadi gimana? Tetap harus menggambar Y sama dengan X. Jadi dari situ, bikin lagi segmen, tarik dari sini ke Y sama dengan X. Horizontal ya, harus mendatar. Kemudian tarik lagi dari sini ke fungsi. Jadi apa? Saya, bentar, kesalahan. Saya mau geser dulu, mau di zoom di sini. Zoom. Kata si itu juga zoom lagi. Tarik lagi dari sini ke grafik. Dari situ tarik lagi ke Y sama dengan X. Bengkok. Tuh. Panah dulu, baru ini dibenerin. Digeser. Nah, horizontal gitu ya. 10 biji nggak cukup, ini harus di zoom. Harus di zoom. Zoom. Gambar lagi dari situ ke fungsi. Ke Y sama X. Sorry, ke fungsi, betul. Tarik lagi ke Y sama dengan X.
Gambar lagi ke fungsi sampai kapan? Sampai besok. Tarik lagi ke Y sama dengan X. Oke, sampai situ dulu. Saya mau kasih label supaya kalian paham mana X0, X1, X2-nya. Ih, salah ini. Nah, supaya paham mana X0, X1, X2-nya, saya ambil crop dulu karena saya harus ngelabelin. Ambil lagi segini aja ya. Kemudian saya bawa ke sini. Oke. Udah agak cepat karena convert videonya baru selesai barusan. Nah. Oh, nggak ke gambar yang paling kanan. Sebentar, salah ngambil. Yang paling kanan harus keambil. Mana yang awal? Jauh. Ya sudah, biarin aja. Kita ambil. Ini salah ngotakin. Lambat. Mesti dikasih laptop Core i9 yang baru. Oke. Supaya kalian paham mana X0, mana X1, X2-nya, mungkin udah paham. Cuma saya ulang gitu ya, supaya lebih paham lagi. Jadi, ini mulai dengan X0, X1-nya adalah tinggi ini. Tapi tinggi ini mendapatkannya gimana? Tarik ke Y sama dengan X. Nah, ini adalah X1. Ya. Jadi, X1 itu, bentar. Jadi, tinggi si ini sama dengan si ini. Sama ya. Kenapa sama? Karena ini kan tingginya sekian. Tarik ini kan, ini Y sama dengan X, ini tinggi ini. Dengan tinggi ini sama. Tinggi yang tegak dengan yang horizontal sama. Kan dia Y sama dengan X, ini yang hitam ini. Y-nya sama dengan X. Nah, yang tinggi yang ini dapat dari sini. Kenapa tadi ditarik horizontal? Supaya ketemu Y sama X, turunkan X1. Hitung dari X1 ke nilai fungsi. Sebenarnya ini. Tapi dari sini tinggal gitu aja. Tek ke sana. Tarik horizontal lagi. Maka ini adalah si X2. Segitu ya X2 tuh. Nah. Dan seterusnya gitu ya. Yang berpotongan dengan Y sama X turunkan aja. Dan kita lihat bahwa di sini sekaligus dapat titik kesetimbangannya ini titik 0 dan stabil ya. Karena iterasinya ke sana tadi. Lama-lama ke titik kesetimbangan 0 meskipun nggak ditanya. Jadi dengan demikian kalau T-nya mendekati tak hingga, barisan rekursif mana tadi? Rekursif ini dengan C sekian dan X0 akan konvergen ke 0. Gitu ya. Kalau populasi ya populasinya lama-lama musnah gitu. Kalau nanti yang ini akan menuju tak hingga nih kayaknya. Karena nanti turunannya kayaknya udah besar 1. Kalau mau ngelihat di GeoGebra, kalian enak tinggal ganti aja mana tadi fungsinya. Fungsinya yang ngilang, udah fungsinya harus bikin lagi. Oh ini, kita lihat kalau ininya 1,6, turunannya itu agak curam harusnya. Nah, kalau curam, ini saya nggak pakai yang ini. Dia tarik ke fungsi, tarik datar. Nggak bisa dipindahin, ininya. Ya, sudah. Tarik datar. Sini. Saya bikin lagi ya. Kalau yang soal yang 0,6 dari sini. Tarik datar. Sampai ke Y sama dengan X. Dari sini. Tarik lagi ke fungsi. Tarik datar.
Tarik fungsi. Nah, oh enggak menuju taki, enggak menuju ke titik kesetimbangan yang ini. Harus dihitung titik kesetimbangannya. Gitu. Jadi kalau T-nya menuju tak hingga, untuk soal yang ini, dia akan menuju titik kesetimbangan yang kedua. Iterasinya. Oke, lanjut lagi ya. Dipahami enggak ini teh? Coba saya nanya dulu. Nadifa, paham enggak? Yang saya omong ambil gambar tuh. Nadifa ngilang ya? Nadifa. Iya, Pak. Kemana kamu? Tidur? Enggak, Pak. Tadi dipanggil-panggil nggak muncul. Ada kok, Pak. Paham nggak ini? Masih kurang paham yang terakhir itu, Pak. Yang nggak pahamnya di bagian mana? Hah? Yang dari ini loh, Pak. C ke D, terus yang E ke F yang bikin garis. Hah? Sebentar. Paham nggak ini X0 sih ditentukan di soal ya. Kalau kita lihat X0-nya ditentukan di soal nih, 0,6. Kemudian, kok 0,8 saya? Kenapa 0,8 saya mulainya? Oh salah, mulainya 0,6 harusnya, tapi saya mulai 0,8 ya nggak apa-apa lah. Nggak, paham nggak bahwa kalau X0 ini, maka X1 ini? Belum, Pak. Nah, oke. Itu penting tuh. Gini, saya akan hapus, saya kerja ke yang lain gambarnya. Saya akan hapus dulu ini. Yang garis-garis lurus akan saya hapus dulu. Aduh, banyak supaya kehapus garis-garisnya. Atau bisa diklik ini del gitu, bisa nggak? Bisa. Del. Oke, itu penting sekali memahami itu. Gini. Ini lagi muncul lagi. Kamu tadi menyimak tidak? Kalau nggak menyimak ya nggak paham. Tadi soalnya dipanggil nggak ada. Ada, Pak. Habis balik dari kamar mandi. Oh, habis mandi? Jam segini? Enggak. Oke, coba kita lihat ya. Saya akan ulangi ini di manual. Harus tahu kenapa X0 itu X1, X2 itu harus tahu. Oke, saya tulis juga persamaannya, saya ambil. Ini. XT plus 1, 0,8 XT, 1 min XT. Ingat nggak tuh? XT plus 1, 0,8 XT. Persamaannya XT tambah 1 sama dengan 0,8 XT. Harusnya titik ya, biar aja. Kemudian kali apa? Si pikun teh. Mana tadi? 1 min XT ya. 1 min XT. Nah, pertanyaannya katanya dimulai dengan 0,6. Dimulai dengan X0-nya 0,6. Suruh gambar jaring laba-labanya. Sebenarnya nggak ditanya kestabilannya ataupun titik keseimbangannya nggak ditanya. Nah, menggambarkan. Jadi harus menggambarkan X1-nya mana, X2-nya mana, X3-nya mana, gitu. Dengan memasukkan ke sini. Ya kalau pakai angka gampang, masukkan aja X0-nya 0,6, masuk ke sini, dapat X1. X1-nya masukkan ke sini, dapat X2. Tapi kalau lewat gambar, caranya gini. X0, 0,6 nih. X0. X1 kan 0,8 X0 kali 1 min X0. Nah,
Fungsi ini, fungsi yang ruas kanan ini, udah saya gambar yang biru. Yang biru itu adalah gambar fx sama dengan 0,8x kali 1 min x. Itu gambar yang biru. Nah, jadi kalau ini x0-nya 0,6, fx-nya itu adalah x1 ya. X1 adalah ini. Nah, itu x1 tingginya. Ini x0, ini x1. Untuk menggambar x2, berarti saya harus x1-nya pindahkan ke sumbu mendatar. X1-nya setinggi ini tuh, di sini berapa ya x1-nya? Di mana? Nah, saya mau penggal garis ini dipindah ke sini, ke horizontal. Caranya gimana? Caranya, tariklah, sebentar saya cari warna dulu. Tariklah dari titik ini, X1 tadi, tarik horizontal ke Y sama dengan X. Ya. Tarik horizontal ke Y sama dengan X. Sengaja saya agak miringin supaya enggak ke titik yang istimewa ini. Tarik ke Y sama dengan X. Kemudian turunkan. Turunkan. Ini Y sama X. Ini kan sama X1 juga ya. Kan ini horizontal. Jadi ini X1 ini X1. Ya, ini juga X1 karena ini Y sama dengan X yang hitam. Yang hitam tuh Y sama X. Nilai Y-nya dengan nilai X-nya sama. Jadi ini adalah titik X1. Jadi yang tadinya X1 sekian, sekarang dibuat horizontal jadi sekian. Sama panjang. Dengan cara tadi tarik horizontal ke Y sama dengan X, turunkan. Maka panjang tingginya ini dengan yang horizontal sama, karena berada di Y sama dengan X. Tinggi yang ini sama dengan yang ini tadi X1. Gitu. Buat apa? Kenapa diturunkan? Karena mau ngitung X2. X2 sama dengan nilai fungsi di titik X1. Jadi dari titik X1 ini, kita hitung lagi ke yang biru. Kan fungsinya yang biru. Oke. Saya ganti mulainya jangan 0,6 ya, 0,8 aja. Karena ini kepotong ini nih, nggak enak. Oke, saya ganti. Awalnya 0,8. Tulisan nggak kebaca. 0,8. 0,8, X1-nya saya hitung. X1-nya ini. Jadi ini mulai dengan X0, 0,8. Ini X1-nya. X1 itu adalah F X0. Dengan fungsinya ini tadi. Nah, X1 ini tadi mau diturunkan di sumbu horizontal mana? Tariklah ke Y sama dengan X. Mana? Ada penggaris nggak supaya lurus? Cari dulu penggaris. Tidak ada. Ya sudah, tarik aja lurus. Lurus. Tuh. Ke Y sama dengan X, salah. Tarik ke Y sama dengan X. Nah, maka ini adalah X1. Kenapa? Karena panjang ini dengan panjang ini sama. Karena berada di Y sama X ini. Dapat X1-nya. Ngitung X2 gimana? Ya, X2 adalah nilai fungsi di X1. Sepanjang ini ya. Nah, segitu kan? Itu adalah X2. X2 itu sama dengan nilai fungsi di X1. X2, tapi X2 ini mau digambar lagi di horizontal. Caranya gimana? X2. Nah, yang saya gambarkan, sebentar, mundur sedikit. Saya gambarnya dari sini, pakai merah lagi, ke grafik biru. Tarik lagi horizontal. Ke Y sama dengan X. Turunkan.
Maka itulah X2. Kenapa? Karena X2 sebenarnya yang ini ya, X2. X2 kan nilai fungsi di X1. Saya tarik horizontal ke Y sama X, berarti ini X2 tingginya. X2. Horizontalnya juga X2, karena ini Y sama X. Jadi, narik ke Y sama dengan X itu supaya dapat barisan ini, X0, X1, X2. Tarik lagi ke nilai fungsi, tarik lagi horizontal, dapat X3. Yang tadi saya gambarnya kayaknya salah ya. Oke, dan seterusnya ternyata konvergen ke sini, bukan ke 0. Begitu seterusnya. Bisa dipahami ya? Jadi kenapa harus ditarik ke Y sama X supaya dapat ininya, barisan di sini. X0, X1, X2, X3, dan seterusnya. Oke, nanti coba diamati dulu. Saya lanjut dulu, takut nggak keburu. Apalagi tentukan solusi masalah nilai awal berikut. Ringan ini sih, kerjaan ringan. Bagian tugas bikin soal saya itu. Oke, ini saya crop. Masalah nilai awal mah tinggal ngitung apa, kayak anti turunannya aja. Oke. Tentukan solusi masalah nilai awal ini. Ya, mencari M-nya, fungsi M-nya jadinya. Dari situ dm sama dengan 100 E pangkat min 0,4 T dt. Kalau masalah nilai awal harusnya ada syaratnya. Oh, ada ini M0 50 nggak ke crop. Nanti ada M0 sama 50. Nah, integralkan dm sama dengan integral 100 E pangkat min 0,4 T dt. Integral dm jadi M, nanti turunannya 100 konstanta, E pangkat min sesuatu tetap, kali, tapi harus, kalau ini diturunkan, kan tetap kali turunan ini, min 0,4. Jadi harus kali 1 per min 0,4. Tambah konstanta. Masukkan syarat ini. Gabungkan. M-nya 50, kalau T-nya 0. 1 per min 0,4. E pangkat 0 tambah C. C-nya didapat, masukkan ke persamaan M-nya. Itu adalah solusi masalah nilai awalnya ya. Lagi. Tentukan F jika diketahui ini. Ya, integralkan 2 kali. Muncul 2 kali konstanta ya. Coba kita hitung. Gampang-gampang ini mah. Oke, cari F-nya. Ya, tinggal hitung gini. Saya nulisnya ini gini. F double aksen X itu sama dengan turunan fungsi diturunkan lagi ya. Atau saya tulisnya gini. Turunan dari F aksen terhadap X. Nah, df aksen dx sama dengan 6x ditambah 12x kuadrat. Ini yang kiri turunan 2 itu ya. Saya pisahkan variabel. 6x ditambah 12x kuadrat dx. Integralkan. Ini menjadi f aksen. Ini menjadi x pangkat 2. Jadi dibagi 2. 3x kuadrat. Ini x pangkat 3 jadi bagi 3. 4x pangkat 3 tambah konstanta. F aksen saya tulis sebagai df dx. Ini sama. Df sama dengan 3x kuadrat ditambah 4x pangkat 3 ditambah c. Dx, integralkan lagi.
F-nya dapat. Ini X pangkat 3 ditambah X pangkat 4 ditambah CX ditambah konstanta lagi mengintegralkan. Nah, begitu. Oke, itu ringan-ringan saja. Lagi cerita, soal cerita. Masih banyak saya. Aduh, saya udah capek. Capek. Oke, nomor 14. 14 nyambung, masih ada tulisan nggak di bawahnya? Aduh, nanti aja tulisannya ya, nggak bisa di crop barengan. Ini dulu aja. Set. Oke, kita perbesar dulu. Ini diam semua, nggak ada yang nanya. Paham gitu? Semoga aja paham. Seorang pasien diberi obat melalui suntikan. Nah, biasalah, nanti ada soal obat tersisa dan obat yang dimasukkan lagi. Dosis 1,2 mg per mililiter. Setiap 8 jam. Satuannya 8 jam. Gitu ya. Sesaat sebelum injeksi, konsentrasi obat sudah berkurang sekian. Nah, jadi saya punya rumus. Ntar dulu pertanyaannya. Jika Qn adalah konsentrasi obat dalam tubuh pasien, tidak lama setelah menerima suntikan, tuliskan persamaan beda yang menyatakan Qn plus 1 dalam satuan jam ya. Q1 tuh, Q0 tuh jam pertama sebelum diinjeksi gitu. Q1 tuh berartinya setelah 8 jam, Q2 itu artinya setelah 16 jam dan seterusnya. Jadi Qn plus 1, ini kalian udah bosen lah ya. Sisa sebelumnya berapa? Berkurang 40%, jadi tinggal 60%. Ditambah 1,2. 1,2 yang diinjeksikan, ditambah sisanya 60%. Hati-hati ini suka ini ya, suka nipu ininya. Obat yang masih tersisa gitu. Ada juga obat yang sudah berkurang berarti sisanya 0,6. Nah, gitu persamaan beda. Tentukan titik keseimbangan. Titik keseimbangan berarti titik kesetimbangan itu kita cari Q topi sama dengan 1,2 ditambah 0,6 Q topi. Ya, kalian cari sendiri, ini persamaan linear gampang. Q topinya sama dengan sekian. Ini soal cerita gini malah matematiknya gampang. Kemudian ada yang C pertanyaannya. Buatlah jaring laba-laba persamaan beda pada bagian A. Berarti kita harus membentuk dulu gambar ini. F. Variabelnya Q ya. Sama dengan 1,2 ditambah 0,6 Q. Gambar dulu grafiknya, jalankan jaring laba-laba kayak tadi ya. Oke, sendiri. Udah tahu detailnya nanti sendiri. Nah, ini pada baru mungkin. Berikut adalah grafik F aksen. Sorry, ini F aksen ya. Grafik F aksen. Sketsakan grafik F jika diketahui bahwa F kontinu. Aduh, saya harus diambil lagi. Saya crop 2 kali karena gambarnya mau dibuat lebih gede. Kayak kereta api butut aja saya ngomong terus, copy paste, ngomong tulis. Tapi moga-moga kalian memperhatikan dan paham. Gitu ya. Mana tadi? Gambarnya mau saya bikin agak gede karena perlu saya gambar. Nah, gini, ambillah supaya gede. Saya bikin gede. Ups. Nah, itu ya. Ini grafik F aksen kayak gini. Kontinu sepanjang 0,3. Ini apa sih? Kontinu. F0 min 1. Rasanya udah dulu juga ya. Coba saya gambar dengan warna biru.
F0 min 1. Ini berarti harus di sini ya. Betul? Kemudian kita lihat. Sepotong-sepotong dari 0 sampai 1. 0 sampai 1 turunannya, ini kan F aksennya 2. Kemiringan garis singgungnya selalu 2. Berarti apa? Sepanjang ini, sepanjang interval X-nya 0 sampai 1, F aksennya sama dengan 2. Ini kan 2 terus nih. Ini F aksennya. Jadi Fx-nya apa? 2x ditambah konstanta. Loh, integralkan melalui ini tadi min 1,0. Melalui 0, min 1. F0 sama dengan min 1. Jadi apa? F0 itu min 1 sama dengan 2 kali 0 tambah C. C-nya sama dengan min 1. Jadi Fx-nya sama dengan 2x min 1. Nah, kalau X-nya 1 berapa? X-nya 1, F1, jadi harus 2 kali 1 min 1 sama dengan 1. Nah, jadi dari sini harus nyampe di sini. F1 harus 1. Nah, gitu ya. Sepanjang 1, 2, ya kayak tadi lagi. Sepanjang 1, 2. Sepanjang 1, 2. F aksennya sama dengan selalu 1 nih. F aksennya selalu 1. Ini grafik F aksennya. Jadi F-nya sama dengan X tambah konstanta. Diintegralkan yang atasnya. Gimana mencari C-nya? Ya jangan C lagi lah, D. Tadi C udah dipakai. Kita lihat tadi melalui 1,1. F1 sama dengan 1. Didapat dari yang ini kan harus kontinu, harus nyambung. Jadi baik fungsi yang di sebelah kirinya atau yang di tengah, ini harus nyambung. Jadi 1 sama dengan 1 ditambah D. D-nya sama dengan 0. Jadi grafiknya Fx sama dengan X. Y sama dengan X, tapi tergambar dari 1 sampai 2. Melalui 22 berarti. Nah. Kemudian antara 2, 3 turunannya min 1. Saya tulis di mana? Habis tempat di sini. Pada interval 2 sampai 3, itu F aksen sama dengan min 1. F-nya berarti min X tambah E, konstanta. Integralkan. Jadi, dan melalui tadi ini, 2,2. F2 sama dengan 2. Jadi saya punya 2 sama dengan min 2, X-nya 2 tambah E. E-nya sama dengan 4. Jadi fungsinya Fx sama dengan min X tambah 4. Pasti melalui ini, kalau X-nya 3, saya hitung X-nya 3, dia 1. Kalau X-nya 3, dia 1. X-nya 3, dia 1. Di sini. Gitu. Kemiringan ini adalah min 1. Paham ya? Rauda, paham nggak Rauda? Paham, Pak. Beneran? Beneran, Pak. Devi Berliana. Paham, Pak. Devi. Lagi adzan Devi ya. Kalau di sini udah tadi. Devi, kamu di kota mana? Kediri, Pak. Kediri. Kok ada adzan jam segini? Bukan Iya, ya? Pak. Jawa Timur, Pak. Iya. Itu bukan azan duhur kan ya? Karena udah lewat azan duhurnya. Azan duhur, Pak. Hah? Masa duhur jam 12:30 gini? Tadi udah di sini? Iya, Pak. Di sini begitu, Pak.
Nggak tahu lah. Kamu gimana, berliannya laku banyak? Belum dijual, Pak. Nggak dijual. Mana lagi? Lu masih banyak. Saya satu lagi aja ya. Ini mah PR. Saya pikir yang merah. Sebentar, ini udah. Tentukan F jika F aksen ini. Ini bagus. Yang ini nanti sendiri aja. Ini terakhir ya. Ini gampang yang 18. Mirip-mirip sama yang atas ya. Ini sedikit perlu, mungkin nggak tahu ketang ya. Coba kita lihat saja. Kok rasanya ada agak aneh soalnya. Oke, ini satu terakhir. Tentukan F jika F aksennya itu dan garis itu menyinggung itu. Sebab itu. Oke, saya cari dulu. F aksen sama dengan X pangkat 3. Ini sama aja dengan DF DX sama dengan X pangkat 3. Saya integralkan menjadi F-nya sama dengan 1/4 X pangkat 4 ditambah konstanta. Ya, betul? Nah, belum selesai. Tentukan F, tapi ini konstantanya harus dihitung. Kecuali nggak ada syarat. Kalau nggak ada syarat ini, ya udah kita dapatnya fungsinya ada konstantanya. Tapi ini ada syarat. Gimana nih? Selanjutnya. Kita lihat garis ini menyinggung. Garis X tambah Y sama dengan 0 menyinggung. Kita mau ngapain? Nyari C-nya ya. Nyari C-nya berapa? Menyinggung grafik F. Atau ini saya tulis Y sama dengan min X menyinggung grafik F. Artinya apa? Grafik F ini di titik singgung turunannya min 1 ya. Jadi apa? Saya sebut aja dulu titik singgungnya supaya gampang ngomong. Misal titik singgungnya adalah titik P A, B gitu ya. Jadi ini ada grafik, ini ada X tambah Y sama 1, itu X tambah Y sama 1. Grafik ini kita nggak tahu karena konstannya belum, tapi dia menyinggung gitu, katakan grafiknya kayak gitu, dia menyinggung itu di titik P. Nggak tahu AB-nya. Yang pasti apa? Turunan fungsi di titik A harus min 1. Ya. Kan ini kemiringan garis singgungnya min 1. Kabur. Nih, kemiringan garis singgung min 1. Jadi karena kemiringan garis singgung dari Y sama dengan min X sama dengan adalah min 1. Jadi saya punya F aksen di titik A, di titik singgung harus min 1. Saya cari dulu F aksen X ya. F aksen X tadi X pangkat 3. Itu harus min 1. Sorry. F aksen X gini. Sekarang F aksen A harus min 1. Berarti A pangkat 3 harus min 1. Ya. Ini F aksen X. X-nya bisa banyak. Khususnya di titik singgung min 1. F aksennya udah tahu tadi. A, X pangkat 3. Jadi A-nya sama dengan min 1. B-nya berapa? B-nya harus berada pada grafik ini kan? Ini. A, B itu titik singgung. Nah, persamaannya tadi dengan garis singgung
Y sama dengan min X. Jadi saat X-nya sama dengan A, B-nya adalah segitu ya. Sama dengan 1. Karena harus memenuhi hubungan ini. Oke, A dan titik singgungnya udah tahu. Jadi saya punya titik singgung adalah titik P, A-nya tadi min 1, B-nya 1. Nah, titik singgung ini juga harus memenuhi persamaan Bangor bisa. Persamaan ini ya. Kan titik singgung itu berarti berada pada grafik ini, juga berada pada garis singgung. Jadi saat X-nya sama dengan A, Y-nya harus fungsinya sama dengan B. Jadi saat X-nya sama dengan A, Y-nya sama dengan B. Jadi 1, ini Y-nya. Saat X-nya sama A tadi apa? Lupa fungsinya. 1/4 X pangkat 4. 1/4 min 1 pangkat 4 ditambah C. Didapatlah C-nya sama dengan sekian. Maka F-nya sama dengan 1/4 X pangkat 4 ditambah masukkan C-nya. Oke, itu adalah terakhir untuk tutorial hari ini. Yang kelewat-kelewat nanti tenang aja. Nanti kita cukup lowong waktunya. Kalian bisa tanyakan untuk menjelang ujian akhir. Silahkan kalau mau tanya. Farendi Rizkiono mau tanya. Belum pernah saya panggil. Halo Farendi. Jadi mati si Farendi. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya akan stop dulu rekamannya. Pak, mau tanya kalau Ya. kalau untuk PR menggambar jaring laba-laba itu boleh nggak grafiknya digambar di GeoGebra kayak Bapak tadi? Boleh di copy paste gitu boleh. Baik, Pak. Tapi garis-garisnya tolong manual ya. Garis-garisnya jangan pakai software. Garis-garis yang tarik ke fungsi, tarik horizontal ke Y sama X, tarik ke fungsi. Tapi fungsinya boleh digambar pakai software. Supaya akurat. Oke, saya stop dulu rekamannya. Untung nggak lupa tadi.